Wah, tahun 2026 baru aja mulai, tapi dunia udah langsung diguncang sama berita yang luar biasa. Mungkin kalian udah dengar beritanya, tapi yuk kita bedah bareng-bareng cerita gila soal gimana caranya negara adidaya bisa nangkap presiden di negaranya sendiri. Yap, kalian nggak salah dengar. Pasukan Amerika baru aja ngelakuin serangan kilat ke Venezuela dan menculik presidennya, Nicolas Maduro sama istrinya. Dan ini bukan operasi rahasia di perbatasan loh. Ini terjadi di Caracas, ibu kotanya Venezuela. Gila kan? Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin Amerika Serikat sampai senekat ini ngelakuin tindakan yang drastis dan kayaknya belum pernah kejadian sebelumnya? Oke, kita dalami sama-sama ya. Oke, kita mulai dari motifnya dulu ya. Ini beneran soal penegakan hukum buat nangkep seorang kriminal, atau jangan-jangan ada udang di balik batu nih? Jadi kalau kata Amerika, alasan resminya itu akarnya dari dakwaan tahun 2020. Waktu itu mereka secara resmi ngasih label ke Maduro sebagai seorang kriminal. Dia dituduh mimpin kartel narkoba namanya Cartel de los Soles bareng para elit militer Venezuela, terus kerjasama juga sama pemberontak Kolombia buat ngebanjirin Amerika dengan ribuan ton narkoba. Dan ini bukan tuduhan kaleng-kaleng. Buat nunjukin kalau mereka serius, pemerintah AS sampai nawarin sayembara yang nilainya terus naik. Dari 15 juta dolar sampai akhirnya ke angka yang kalian lihat sekarang. 50 juta dolar. Gede banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di satu sisi ada alasan soal keadilan. Di sisi lain ada minyak. Kenapa minyak? Soalnya Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia loh. Bahkan lebih besar dari Arab Saudi. Jadi wajar kalau banyak banget yang curiga motif sebenarnya bukan soal keadilan, tapi soal sumber daya. Dan yang paling bikin kaget, kecurigaan soal minyak ini ternyata diakui langsung sama Presiden Donald Trump. Waktu konferensi pers setelah operasi, dia terang-terangan bilang kalau Venezuela udah ngambil aset perusahaan minyak AS secara ilegal dan Amerika mau aset itu balik. Wah, ini sih pengakuan yang belak-belakan banget. Oke, motifnya udah mulai kebayangkan. Sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah seru. Gimana cara mereka ngejalanin operasi gila ini? Siap-siap, karena ini adalah salah satu operasi militer paling cepat dan presisi yang pernah ada. Coba kita lihat timeline serbuannya ya. Operasi mulai jam 1 pagi pas, langsung satu kota Caracas mati lampu total. Cuma setengah jam kemudian, sekitar jam setengah 2, serangan udara besar-besaran ngelumpuhin pertahanan Venezuela. Dan jam setengah 4 pagi, Maduro udah ketangkep. Semuanya beres dalam waktu kurang dari 2,5 jam. Cepet banget. Jadi gimana caranya bisa secepat itu? Kuncinya ada di strategi 3 fase yang rapi banget. Pertama, perang siber, mereka bikin kota kacau balau dengan matiin listrik sama internet. Kedua, superioritas udara, di mana jet-jet tempur ngehancurin pertahanan. Nah, setelah semua aman, baru deh masuk fase ketiga, ekstraksi darat, tim elit nyerbu ke rumah Maduro buat nangkep dia. Dan pas momen penangkapannya itu, ceritanya dramatis banget. Jadi Maduro sama istrinya kebangun gara-gara serangan. Saking paniknya, dia coba lari ke rumah aman atau bunkernya, tapi dia malah gagal ngunci pintu dengan bener. Cuma gara-gara kesalahan kecil itu, tim penyerbu bisa langsung masuk dan nangkep dia. Tapi secepat apapun operasinya, tetap aja ada korban. Kabarnya ada lebih dari 80 orang yang tewas. Kebanyakan sih tentara. Tapi sayangnya ada juga korban sipil, termasuk di sebuah komplek apartemen yang kena serangan udara. Operasi militer yang nyulik presiden negara lain? Ya jelas dunia langsung heboh dong. Nah, sekarang kita lihat gimana reaksi berbagai negara soal kejadian yang belum pernah ada sebelumnya ini. Sementara itu di Caracas sendiri, besok paginya suasananya kacau balau. Warga panik, nyerbu supermarket sama apotek takut kehabisan pasokan. Situasinya makin parah karena fasilitas penting kayak pelabuhan dan bandara juga ikut hancur. Reaksi internasional cepat dan keras. Rusia dan Tiongkok, yang kita tahu sekutunya Maduro, langsung nuntut dia dibebasin. Negara tetangga kayak Brazil dan Kolombia juga ikut ngecam. Mereka khawatir, wah jangan-jangan habis ini negara kita yang jadi sasaran berikutnya. Tapi nggak semua orang ngecam loh. Dan ini nunjukin banget betapa terbelahnya dunia. Presiden Argentina, Javier Milei, yang emang dekat sama Trump, malah ngerayain serangan itu. Dia nyebut ini sebagai momen kemerdekaan buat rakyat Venezuela. Dan perpecahan ini nggak cuma di level dunia, tapi di dalam Venezuela sendiri juga sama. Sebagian warganya ada yang ngerayain penangkapan Maduro. Mereka nganggap ini pembebasan, sementara sebagian lainnya protes invasi AS, karena ini pelanggaran kedaulatan. Jadi rakyat Venezuela sendiri terbelah jadi dua kubu. Nah, karena Maduro ditangkap, langsung deh ada kekosongan kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang bakal mimpin Venezuela sekarang? Situasi jadi makin gak jelas setelah Trump ngeluarin klaim-klaim kontroversial pasca operasi.
Tabel ini ngerangkum klaim-klaim Trump yang paling bikin heboh. Contohnya nih, Trump bilang AS yang akan mimpin masa transisi. Padahal menurut hukum internasional itu urusan dalam negeri mereka sendiri. Dan yang paling parah, dia terang-terangan bilang mau ngambil minyak Venezuela, yang jelas-jelas ngelanggar kedaulatan negara atas sumber daya alamnya sendiri. Simbolismenya juga kuat banget. Begitu sampai di New York, Maduro itu nggak diperlakukan kayak tahanan politik atau militer. Dia langsung diurus sama DEA, Badan Anti Narkoba Amerika. Pesannya jelas banget. Di mata Amerika, dia bukan presiden, tapi bos kartel. Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita satu pertanyaan besar. Apakah tindakan ini bisa dibenarkan semacam kejahatan yang perlu dilakukan buat menggulingkan seorang diktator? Atau ini justru tindakan berbahaya yang ngebuka kotak Pandora yang ngasih lampu hijau buat negara kuat buat nyerang negara lain seenaknya di masa depan? Nah, dunia sekarang menunggu jawaban dari pertanyaan itu.